Halo teman-teman, selamat datang di Ivy Story dari Ivy Kreatif. Kali ini kita akan membawakan banyak sekali cerita untuk menemani teman-teman menghabiskan waktu di saat sedang galau ataupun gabut. Dan untuk episode pertama ini bersama saya, Afif Ferdian, kita akan membahas tentang kuliner. Siapa sih di dunia ini yang gak suka makan itu? Pasti suka dong, apalagi makan itu kebutuhan. Tapi masa iya kita makan yang itu-itu aja? Harusnya kan kita juga pingin memakan sesuatu yang unik, lezat, nikmat, yang harus kita coba dalam hidup kita. Pokoknya kalian harus tonton terus episode pertama ini. Kenapa? Karena kalau kalian nggak nonton, kalian akan nyesel. Nyesel kenapa? Karena kalian tidak akan tahu tempat makan yang enak di mana saja. Stay tune. Kalian semua tahu, Yogyakarta itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kuliner. Entah itu wisatawannya atau warganya. Pasti Yogyakarta itu memiliki ciri khas tersendiri terhadap kulinernya. Jadi untuk kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencicipi makanan-makanan enak yang harus kalian coba saat kalian sedang berada di Jogja. Let's go. Yang pertama itu adalah mie sapi banteng. Sepertinya mungkin orang-orang dengar, wow, mie sapi banteng, apa itu? Ataukah mie sapi yang ada bantengnya? Oh, tentu tidak. Mie sapi banteng itu adalah seperti mie ayam yang pada umumnya, tetapi bedanya dia tidak menggunakan kuah. Dia hanya mie dengan bumbunya saja. Jadi kalau kalian merasakan mie ayam yang ada di Jogja, itu kebanyakan manis. Nah, kalau mie sapi banteng ini rasanya itu unik. Kalian tidak akan menemukan rasanya dimanapun kalian berada. Makanya kenapa namanya unik seperti itu. Nah, mie sapi banteng ini itu sebenarnya bukan nama dari banteng itu sebenarnya bukan nama bumbu olahannya atau daging yang akan kita makan ya. Mie sapi banteng ini sebenarnya mereka menjual mie sapi, mereka jual mie ayam juga. Nah, banteng itu berasal dari nama dusun mereka. Kalau orang Jogja itu menyebutnya kampung, Kampung Banteng, yang berada di daerah Ngaglik, di daerah Jalan Wonosari. Kok Jalan Wonosari, sorry. Kalau kalian tahu Jalan Kaliurang itu kan ada PLN ya. Nah, PLN Jalan Kaliurang itu, kalian ke utara sedikit, ada pertigaan. Nah, pertigaan kalian belok ke arah barat, itu bernama Jalan Damai. Kalian jalan sekitar 500 meteran, terus kalian ketemu cafe break yang ala-ala Inggris itu. Nah, kalian ke barat dikit, itu nanti kalian akan nemu pertigaan. Nah, lokasinya mie sapi banteng itu berada di jalan Jalan Banteng Utama nomor 25. Mie sapi banteng ini unik sekali, teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Karena mereka itu memiliki rasa yang unik. Selain rasa yang unik, harganya pun juga masih masuk akal di kantong mahasiswa. Pertama itu mereka menjual mie sapi dan mie ayam. Itu harganya hanya 13.000 saja per porsi. Dan menurut saya porsinya itu pun sangatlah pas. Tidak kurang, tidak lebih, benar-benar cukup, sangat mengenyangkan di perut. Dan mereka selain menjual mie, mereka juga menjual kue tiaw ayam dan kue tiaw sapi. Serta mereka menjual pangsit basah yang dijual harga 15.000 untuk satu porsinya. Satu porsi itu satu piring isinya 5 pangsit, dan ada pangsit goreng yang mereka jual secara bijian. Itu kalau tidak salah harganya 4.000 per bijinya. Jadi pokoknya kalian wajib coba deh. Itu sangat menggiurkan, teman-teman. Tetapi mie sapi banteng ini kalian harus rela mengantri paling tidak 1 jam. Menurut saya, karena saya memang sudah sering makan di sana ya, jadi antri 1 jam itu hal biasa, teman-teman. Antri 1,5 jam, 2 jam itu ya masih mending lah daripada tidak dapat kan ya, teman-teman. Tapi percayalah, kalian worth it sekali untuk mencobanya. Cobalah. Oke, teman-teman, lanjut yang nomor 2. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kopi klotok. Itu adalah sebuah tempat makan, tidak bisa dibilang restoran juga karena mereka itu memiliki konsep itu seperti di desa-desa.
Kopi klotok ini sebenarnya seperti makanannya itu tuh seperti biasa, jangan deso, seperti nasi telur, terus mangut lele, ada jangan gori dan ya seperti jangan deso pada umumnya lah. Tetapi apa yang unik dari kopi klotok? Apakah kalian akan menyangka apakah yang unik? Yang unik adalah pisang gorengnya. Kalian tidak akan pernah merasakan rasa pisang goreng yang senikmat itu selain di kopi klotok. Harganya pun juga masih masuk akal. Saya lupa harganya, yang jelas tidak sampai 10.000. Isinya itu ada 2. Pokoknya satu porsi pisang goreng itu isinya ada 2 dan itu pisangnya besar teman-teman. Itu pokoknya kalian nggak akan ngerasain rasa seperti itu di tempat lain. Lalu yang unik lagi dari kopi klotok adalah kalian makan dengan memandangi sawah. Jadi kalian itu merasa seperti sedang berada di kampung halaman ya teman-teman. Jadi wah, kalian itu kalau sedang jenuh dengan hiruk-pikuk keramaian kehidupan di dalam kota, pelarian yang tepat untuk teman-teman healing adalah kopi klotok. Dan kopi klotok itu juga menyediakan wedang-wedang. Kalau orang wedang itu minuman ya teman-teman, kalau yang belum tahu itu apa, ada wedang jahe, wedang uwo, pokoknya minuman-minuman yang unik khas-khas Jawa itu ada semua di situ. Kalau kalian mau tahu alamatnya, sama dengan Misawi Banteng tadi, tetapi bedanya kalian ke utara lagi di Jalan Kaliurang kilometer 14 itu masih ke utara lagi ternyata teman-teman. Jadi pokoknya sebelum SMP Negeri 4 Pakem itu ada pertigaan, kalian belok kanan aja. Kanan artinya ke arah timur teman-teman. Jadi kalian tinggal ke arah kanan, ke arah timur itu sekitar 100-200 meter, pokoknya mentok, bener-bener mentok sebelum ada belokan ke kanan. Nah itu kalian lurus. Nah di situ tempatnya kopi klotok teman-teman. Kalian wajib coba pokoknya untuk healing. Oke, lanjut lagi nih guys. Yang ketiga adalah sate ratu. Kalian pasti orang-orang masih jarang denger ya sate ratu ya, karena restoran itu baru ada berdiri di tahun 2016. Dulu restoran itu beralamat di Jalan Magelang. Tetapi di 2019 mereka akhirnya pindah ke daerah Jalan Tiasan Condong Catur. Nah, kalau kalian belum tahu di mana itu Jalan Tiasan, seperti yang saya kasih tahu di awal tadi, di Jalan Kaliurang ada PLN. Nah, sebelum PLN itu ada jalan ke arah timur. Kalian ngikutin aja itu jalan lurus mentok. Nah, nanti kalian ketemu pertigaan. Kalian ke arah utara. Ke arah utara adalah belok kiri. Belok kiri, kalian lurus ngikutin jalan aja. Nanti satenya itu berada di kanan jalan di depan Marisini Coffee. Nah, kenapa saya membahas sate ratu? Sate ratu ini unik teman-teman. Biasanya sate itu ya sate dibakar, kasih kecap, terus dikasih bumbu kacang. Tapi ini enggak teman-teman. Satenya itu benar-benar daging ayam yang udah dimarinasi dengan bumbu rahasia mereka yang ya saya juga nggak tahu karena namanya rahasia ya. Tapi serius teman-teman, rasanya itu benar-benar enak. Kenapa enak? Jadi bumbunya itu di satenya itu tuh benar-benar meresap. Dan menu andalan mereka itu adalah sate merah seperti yang saya katakan. Jadi mereka itu menjual ada 3 tipe sate, yaitu pertama sate kulit, terus sate kanak, sama sate satu lagi yang pokoknya nggak pedes lah namanya, itu saya lupa. Tapi percayalah teman-teman, yang paling worth it itu adalah sate merah dan sate kulit. Itu enak banget teman-teman, dan mereka sama sekali nggak pakai bumbu kacang. Nah, mereka juga menyediakan seperti sup dan kuah sup, lalu mereka menjual sate yang terpisah, dan mereka jual ceker dan lain-lain untuk pelengkapnya itulah teman-teman. Kenapa mereka menjual sup padahal di situ makanannya adalah sate? Karena kalau kalian makan sate lalu memakannya dengan sambil meminum kuah sup itu teman-teman, itu rasanya
jauh lebih nikmat. Ya kayak kalian makan nasi telur terus dikasih kecap gitu teman-teman. Jadi untuk pelengkap agar lebih nikmat teman-teman. Untuk range harga itu satu porsi sate merah itu dijual di harga 25. Semua sate itu dijual di harga 25. Nasinya itu dihargain 5.000. Terus minumannya ada air putih dan soft drink dan kawan-kawannya. Lalu minuman unggulan mereka adalah teh tubruk teman-teman. Jadi itu bener-bener teh tubruk yang rasanya bener-bener teh banget teman-teman. Harganya murah aja teman-teman. Satu teko, ya bukan teko sih. Pokoknya ya gelas yang ada kayak tentara-tentara warnanya hijau putih kayak di desa-desa itu loh teman-teman. Nah, itu ukurannya segitu, harganya 10.000 dan itu nikmat banget teman-teman. Kalian harus coba teman-teman. Antrinya nggak selama Misapi Banteng kok teman-teman. Jadi ya pokoknya kalian wajib coba Sate Ratu, rekomen. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke yang nomor 4. Untuk orang-orang di kota Jogja, terutama mahasiswa, mahasiswi, pelajar atau warga Jogja dan wisatawan, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya nasi goreng sapi Padmanaba. Kenapa dinamai Padmanaba? Karena dia berada di depan SMA Negeri 3 Yogyakarta. SMA itu namanya entah nama sekolah atau nama apa, pokoknya tulisannya Padmanaba gitu teman-teman. Kenapa saya menyarankan nasi goreng Padmanaba? Karena kalian tidak akan menemukan rasa nasi goreng yang seenak, senikmat itu selain di nasi goreng Padmanaba. Menu mereka itu sangat simpel sekali. Mereka hanya menjual nasi goreng sapi, porsi biasa atau jumbo, dan minumnya hanya es teh ataupun teh hangat. Tapi walaupun mereka hanya menjual menu sesederhana itu, mereka memiliki antrian, ya nggak antri juga sih. Jadi pelanggannya itu banyak sekali dan panjang sekali teman-teman. Jadi kayak kalian makan di situ tuh, wow rame, dan itu rasanya karena emang enak. Jadi ya kalian harus coba teman-teman. Itu lokasinya itu ada di Bundaran Kridosono. Kalau kalian nggak tahu Bundaran Kridosono itu di mana, kalian kalian cari aja Kota Baru. Kalau kalian masih belum tahu Kota Baru, gini aja teman-teman. Kalian pasti tahu Jalan Solo. Jalan Solo itu satu arah, kalian ngikutin jalan aja. Nanti ketemu perempatan Galeria, kalian ke arah barat. Terus lurus lagi, ketemu perempatan lagi. Nah, perempatan itu orang-orang biasanya orang Jogja itu ngomongnya perempatan Gramedia. Perempatan Gramedia kalian belok ke kiri, yaitu ke arah selatan. Kalian ngikutin jalan aja, pas udah sampai di Bundaran Kridosono. Kalau kalian nggak tahu Kridosono itu apa, Kridosono itu stadion ya teman-teman. Nah, kalian ngikutin aja satu putaran. Nah, nanti sebelum balik lagi ke putaran ke tempat berikutnya, tempat tadi yang kalian itu datang, itu nanti kiri jalan, pokoknya depan SMA Negeri 3. Itu di situ ada nasi goreng dan ya yang jual cuma itu sih. Jadi kalian pasti nemu lah. Pokoknya kalian harus coba rasanya nasi gorengnya itu, bumbu rempah-rempahnya itu bener-bener merasuk ke dalam jiwa teman-teman. Ya nggak jiwa juga sih, lidah dulu, terus ke tenggorokan, lambung, ya lambung ya perut ininya itulah teman-teman. Pokoknya dari nasi goreng turun ke hati lah teman-teman. Pokoknya kalian harus coba. Harganya nggak mahal kok, sekitar 14 atau 15.000. Pokoknya sekali makan itu nggak sampai 20.000 teman-teman. Sangat affordable untuk sebuah makanan yang berada di Jogja. Oke teman-teman. Jadi kurang lebih itu tadi ya teman-teman. Referensi makanan kuliner-kuliner yang ada di Jogja. Ya mungkin belum semua karena ya saya itu kan juga punya kesibukan yang lain ya teman-teman. Jadi saya belum sepenuhnya food vlogger. Mungkin beda cerita kalau saya itu adalah sebuah food vlogger. Semua makanan pasti akan saya beritahu. Karena saya hanyalah seorang mahasiswa yang suka makan. Jadi saya nggak mau pasti cari makanan-makanan yang enak teman-teman. Jadi tunggu saya besok jadi food vlogger teman-teman. Kalian pasti akan saya kasih tahu tempat makan yang enak yang ada di Jogja teman-teman. Oke? Jika banyak salah mohon dimaafkan ya. Karena mengingat kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu. Stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.